Di mana kali ini saya akan review sekaligus membahas sebuah film kopet berjudul Like Watch The Moon Air Forever tahun 2002. Tiga film ini mengisahkan seorang kewes bernama Emma yang nekat bekerja shift malam di kamar mayat guna mencari tahu sosok psikopat yang telah membuat ibu dan ayahnya trauma selama 30 tahun. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Okelah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel seperti ini, biasa silakan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari saya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang cewek cantik bernama Emma yang sedang sibuk mengecat barang-barang milik mendiang ibunya, di mana si ibu mati mendiskon umur akibat terus dihantui rasa takut di masa lalu. Di tengah kesibukan, si ayah bernama Martin seketika mengalami serangan panik dan langsung mengambil barang-barang itu. Terlebih ia tidak ingin lagi mengingat tragedi mengerikan di masa itu. Hingga saat si ayah pergi, Emma yang muak dengan semua ini, tiba-tiba menemukan potongan-potongan koran, di mana koran tersebut mengabarkan jika saat muda, ayah dan ibunya merupakan korban selamat dari psikopat Warmer 30 tahun lalu, di mana pada saat itu, mereka mengalami teror psikopat saat tugas piket malam di kamar mayat. Setelah mengetahui berita tersebut, Emma yang ingin membuat ayahnya sembuh dari trauma, berniat untuk menyelidikinya. Di malam harinya, Emma yang merupakan mahasiswa kedokteran memutuskan untuk magang shift malam di kamar mayat tempat ayahnya dulu bekerja. Di mana sekalian ia ingin mengungkap teror psikopat yang pernah terjadi 30 tahun lalu. Hingga setelah berbincang dengan satpam bernama Ichi, Emma yang mengaku direkomendasikan Dr. Boy, Ika langsung diajak room tour terlebih dulu. Nogle gange kommer de også op dernede fra. Det begynder at stinke hernede. Vi hellere tage et kig heroppe i obduktionen. Sambil berkeliling, Ichi memperingatkan Emma jika tempat ini sangat berhantu. Bahkan tidak jarang, sering terdengar suara teriakan kesakitan dari dalam kamar otopsi. Namun Emma yang bodoh amat masalah juri, langsung menanyakan teror psikopat yang pernah terjadi di tempat ini. Meski risih membahasnya, Ichi berkata jika teror psikopat pisau kotor memang pernah terjadi di tempat ini dan menurut kabar dan channel, psikopat itu dikatakan memiliki ilmu rawat cubluk karena mau dieksekusi. Bagaimanapun psikopat itu tidak bisa mati. Dan kini, senah psikopat itu sedang ditahan di sebuah penjara RSJ. Hingga setelah room tour selesai, Ichi meminta Emma untuk mempersiapkan diri sebelum besok bekerja di tempat ini. Aku pergi. Di malam berikutnya, Emma memberitahu ayahnya jika dirinya bertugas di kamar mayat, tempat dulu ayah bekerja. Dan malam ini, aku akan pergi bertugas shift malam. Mendengar hal itu, seketika Martin kembali merasakan ketakutan yang mendalam. Seketika suasana menjadi sepi dan mencekam. Ketika seluruh petugas sudah pulang. Namun dirasa pokong kuntilanak tuyulku yang hanya ada di Konoha, Emma pun kembali bersemangat. Dan ini adalah nyata. Saya adalah alasan lain untuk menghidupkan saya. Saat kemudian, Emma kembali merasakan aura mistis ketika ia mengacak kamar mayat. Hingga saat mengecek ruang otopsi, tiba-tiba saja Emma mendengar suara jeritan seorang wanita. Antara percaya dan tak percaya, Emma merasakan sendiri gangguan mistis yang sempat dikatakan si satpam. Di pagi hari, Emma yang panik menemui si ayang, Fredrik guna menenangkan diri dengan mengajaknya gabrutan. Jelas saja rezeki namplok. Fredrik yang baru bangun, langsung disuguhi sarapan gabrut. Setelah gabrutan yang tak lebih dari 1 menit, Emma yang mulai rileks bercerita jika dulu ibunya menderita trauma hebat setelah diteror psikopat pisau cutter. Dan akibat kejadian itu, ibunya mengalami stres parah. Karena merasa hidupnya selalu merasa diintai oleh psikopat. Hingga pada suatu ketika, ia pun memergoki ibunya mendiskon umur di pohon rambutan. Dan kini,
Ia yang melihat si ayah mulai mengalami hal yang sama. Berniat untuk mencari psikopat Warmer dan membuktikan jika psikopat itu sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ia pun berharap, setelah membuktikan hal itu, si ayah akan kembali tenang dan hidup normal seperti sedia kala. Meski terdengar gila, namun Frederick hanya bisa mendukung saja. Andai 我的真的已經嘅負嘅。Singkat cerita, sesampainya di rumah sakit Gelo, Emma beralasan jika dirinya adalah mahasiswa psikologi yang ingin meneliti psikopat. Warmer mendengar hal itu. Si satpam bernama Johan langsung mengantarnya. Lantas ia pun berkata, jika psikopat Warmer yang dulu sangat brutal, kini sudah lapuk dan tua. Bahkan kini psikopat itu mengalami gangguan mata, di mana ia sangat sensitif terhadap cahaya. Dan sebelum masuk ke ruangannya, Johan membekalinya sebuah alarm jikalau terjadi sesuatu. Fantasi mimpi adalah mimpi terliar orang lain. Melihat psikopat Warmer yang dulu kejam, kini sudah tua bangka, Emma pun langsung meluapkan kekesalannya. Lantas untuk menenangkan ayahnya, ia pun berniat merekam kondisi Warmer saat ini sambil menyalakan flashlight. Dan benar saja, Warmer langsung merintih kesakitan karena tidak kuat dengan cahaya. De har sørgelige rester tilbage. Er han traumer det værd? Mendengar alarm berbunyi, Emma yang merasa cukup memutuskan untuk segera pulang. Namun seketika Emma panik saat pintu tiba-tiba terkunci. Lantas sambil memanggil bantuan, ia pun heran saat melihat sesuatu di rak. Namun tanpa ia sadari, Warmer berusaha menghampiri Emma dengan langkah senyap. Untung saja pintu keburu dibuka. Di tengah kepanikan, Emma diminta Dr. Gunfer untuk menceritakan apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian, Gunfer yang penasaran menanyakan maksud kedatangan Emma menyelinap masuk ke tempat ini. Lantas Emma berkata, jika kedatangannya hanya untuk melihat kondisi psikopat yang telah meneror kedua orang tuanya yang bernama Martin dan Muzi. Mendengar kedua nama itu, sontak membuat Gunfer kaget karena Emma adalah anak dari survival psikopat pisau cutter. Kemudian Emma berkata, jika sebenarnya ia berniat mengobati trauma ayahnya dengan ingin memperlihatkan keadaan Warmer saat ini. Dirasa cara tersebut tidak akan cukup. Gunper selaku dokter kejiwaan menawarkan diri untuk memeriksa kesehatan Martin. Mendengar hal itu, Emma yang merasa lega berniat memberitahukan hal tersebut pada ayahnya terlebih dulu. Singkat waktu, Emma memberitahu ayahnya jika kemarin ia sempat pergi ke rumah sakit Gelo untuk memeriksa keadaan psikopat Warmer. Dan kini si ayah diminta untuk melihat bukti rekaman, di mana psikopat Warmer sudah tua bangka, dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jeg har opsøgt ham for at vide alt. Tilbage. Det her! Traumer det værd, det her! Jeg er med den psykiater. Setelah memperlihatkan video itu, Emma meminta ayahnya ini untuk hidup dengan tenang dan melupakan segala trauma di masa lalu. Tak cuman itu, seorang dokter bernama Gunfer bersedia membantu memulihkan kondisi Martin. Kemudian scene beralih ke RSJ, sungguh tanpa diduga. Ternyata, Warmer memiliki kaki tangan seorang pemuda Gelo bernama Ben. Tak cuman itu, psikopat Warmer yang sedang membuat topeng ternyata bekerja sama dengan salah satu pengurus rumah sakit untuk melancarkan aksinya. Dan kini, Warmer menugaskan Ben untuk menghabisi salah satu incarannya, yaitu seorang pemuka agama bernama Niko Malakot. Singkat waktu, Ben mendatangi sebuah gereja untuk menemui Niko Mala. Lantas tanpa basa-basi, Ben langsung menunjukkan tulisan di tangannya yang tertulis nama Warmer. Sontak Komala pun panik saat melihat nama legend itu. Lalu saat Komala kabur, seseorang misterius sedang mengenakan topeng, cetakan wajah Warmer. Seperti psikopat Michael.
til Borg. Jeg er desværre travlt. Der er lige sket noget. Bagaikan jurus Hokage keempat. Tiba-tiba saja si botak sudah berada di depan gerbang. Hingga di tengah kepanikan tiba-tiba. Singkat waktu, si botak Ben terlihat santuy setelah membuang mayat Komala di tengah keramaian. Singkat waktu, scene beralih pada Emma. Ia yang sedang bekerja pun heran saat melihat beberapa dokter dan kepolisian datang ke kamar mayat. Di ruang otopsi, mereka pun berkata jika luka pada jasad ini sudah dipastikan merupakan ulah psikopat Chotter. Lantas mereka pun khawatir jika saat ini Warmer telah kabur dari RSJ. Akan tetapi, seorang detektif bernama Charmer membantahnya. Karena saat ini psikopat itu sedang dikurung. Namun seperti yang kita tahu, jika ada oknum dan kaki tangan yang telah membantu, Warmer melanjutkan aksi kopetnya. Beberapa saat kemudian, Emma yang khawatir pada ayahnya meminta tolong pada Maria untuk menggantikannya. Berjaga sementara waktu, Maria pun diingatkan jika tugasnya hanya menunggu. Sambil mencatat beberapa laporan, dirasa mudah. Maria meminta Emma untuk segera pulang saja. Namun tanpa mereka sadari, Ben yang tiba di kamar mayat bersiap melakukan sesuatu. Kemudian, scene beralih pada seorang pria Huisan bernama Jijen, yang baru pulang kumpulan bersama circle aki-aki. Oh my god. Bagaikan ninja cacing, psikopat bertopang Warmer menyabet Jijen dengan Chotter. Hingga dalam sekaratnya, Jijen melihat Sosam dengan topeng mengerikan menghampirinya. Di keesokan harinya, Emma dan yang lainnya panik saat menyadari Maria telah hilang saat sedang berjaga malam. Ternyata Maria sudah disekap oleh si botak Ben, sang kaki tangan psikopat Warmer. Di tengah kepanikan, Maria berusaha membujuk Ben untuk membebaskannya. Terlebih dirinya tidak tahu apa-apa. Hingga saat Ben menyebut nama Emma, ternyata Ben yang rada blur malah salah tangkap dengan menganggap Maria yang berjaga malam adalah Emma. Hingga di tengah percekcokan, Maria pun shock parah saat dihampiri sosok bertopeng mirip psikopat Michael. Kira-kira siapakah sosok tersebut? Singkat waktu Martin pur memenuhi permintaan putrinya dengan akan melakukan konsul kejiwaan bersama Dr. Gunfer. Setibanya di ruangan, Gunfer langsung membahas trauma yang selama ini Martin derita. Lantas Martin berkata jika setelah insiden kopet yang ia alami, sejak saat itu, ia dan mendiang istrinya tidak bisa hidup tenang dan seakan terus diintai sosok psikopat Warmer dengan senjata, pisau cutternya, hingga sang istri yang kurang iman memutuskan untuk mendiskon umur di bawah pohon rambutan. Sementara mereka berbincang-bincang, scene beralih dulu pada Maria yang telah mengetahui sosok di balik topeng Warmer. Dirasa ada kesempatan, ia yang menyadari Ben kurang kasih sayang, berencana melakukan tipu muslihat. Den må gerne komme ind og lægge hende sammen. Der er plads til den kan ligge. Hingga saat Ben mulai lengah, Maria pun langsung melancarkan aksinya. Akhirnya, bensin kaki tangan kopet buat modar dipangkai ke rantai acuh. Setelah menghabisi Ben, Maria mendapat telepon dari Emma yang sedang waktu bersama detektif Charmer. Saat diangkat, Emma merasa lega dan menanyakan keberadaan Maria saat ini. Namun Maria yang panik berusaha memperingatkan jika saat ini Emma dan keluarganya sedang dalam bahaya. Karena sebenarnya, sosok psikopat itu adalah putrinya Warmer yang bernama Dr. Gunfer. Ternyata Gunfer berniat meneruskan legasi sang ayah yang terkenal dengan psikopat pisau Chotter. Dan kini ia berniat menuntaskan korban yang berhasil lolos di masa lalu, yaitu Martin. Kembali ke RSJ, ketika Gunfer ngebacot, tiba-tiba saja Martin menjadi kaku setelah meminum teh yang diracuni dengan obat pelumpur. Di tengah rasa syok, Emma yang menyadari si ayah sedang melakukan konsultasi, berusaha meneleponnya, namun sudah terlambat. Di mana saat ini Martin sedang dibawa Gunfer untuk menghadap
ayahnya jahat. Beberapa saat kemudian Martin yang lumpuh tak bisa berbuat apa-apa saat dihadapkan dengan mimpi buruknya di masa lalu. Kembali pada Emma yang baru sampai di RSJ. Di tengah kepanikan, Emma berusaha mencari keberadaan ayahnya di kantor Gunfer. Di saat itu pula, Detektif Charmer berusaha menyusul Emma, yang akan melakukan tindakan gegabah. Hingga saat bertemu dengan Gunfer, Detektif Charmer berkata jika Gunfer akan ia tahan atas tuduhan pembunuhan. Betapa syoknya Emma saat menyadari jika perkataan Maria terbukti benar. Kembali pada Martin yang akan menjalani treatment kopet. Di tengah kelumpuhan, ia pun berusaha kembali menggerakkan tubuhnya. Namun untungnya, Warmer yang kini buta hanya bisa mengandalkan pendengaran. Di saat itu pula, Warmer berkata jika Martin sudah ditakdirkan mati di tangannya, di mana kegagalan 30 tahun lalu yang tak sebagai Eddie dari psikopat. Kamu, untung saja Martin yang berhasil menggerakkan tubuhnya. Bisa melakukan epic comeback. Hingga psikopat sepuh ini pun modar dengan senjatanya sendiri. Kembali pada Emma. Dirasa situasi aman, Emma berusaha mencari jalan keluar. Namun tak lama kemudian, Gunfer kembali datang dengan cuternya. Melihat ayahnya baik-baik saja, mereka pun tinggal mencari jalan keluar. Jomblo tos dulu. Akhirnya Emma pun berhasil menghabisi Gunfer dengan pistol milik Charmer. Beberapa saat kemudian, mereka yang berhasil dievakuasi merasa lega karena mulai sekarang, teror Kopet Cotter telah berakhir selamanya. Singkat cerita Martin dan Circle, Emma terlihat berlibur di pantai. Di saat itu pula, Emma pun merasa lega saat melihat senyum cerah dari wajah ayahnya, yang kini sudah terlepas dari rasa takut akan psikopat Cotter. Jadi yang terbaik belum berarti apa-apa ketika Anda menjangkau Anda. Bagaimana film yang cukup menegangkan bukan? Intinya, psikopat Warmet yang gagal menghabisi Martin 30 tahun lalu, merasa mempunyai hutang yang belum terbayarkan. Dan meski Warmer sudah tua, ia tidak kehilangan akal dengan mengutuk putrinya yaitu Gunfer. Dan si botak Banjang kurang kasih sayang untuk melancarkan aksinya. Namun untungnya, Martin dan Emma berhasil menghentikan itu semua. Hingga Martin bisa terbebas dari rasa trauma yang selama ini membebani hidupnya.